aku cari yang ganteng, yang banyak uang. Tapi kalau laki-laki mau gampang disiksa. Nah, segera miliki dia. Hai semua sahabat Toko Mas 22 dimanapun kalian berada. Hari ini kita ada lagi di Bincang Berdua, spesial banget, super spesial karena kita kedatangan tamu yang spesial juga. Sekaligus kita mau memperkenalkan brand ambassador Toko Mas 22 secara resmi, yaitu seorang konten kreator yang super senior, bukan super senior lagi ya, bisa dibilang nenek moyangnya lah konten kreator. Pelaut dong nenek ini moyang. yang 50 juta orang, tolong tepuk tangan dong. Tolong penonton bayaran jangan makan gaji buta ya. Tepuk tangan dulu satu kali dulu. Yang pasti jam terbangnya ini sudah tidak diragukan lagi. Selamat datang Kak Adi Basto dan Kak Jade Tamrin. Selamat datang di podcast Bincang Berdua Toko Mas 22. Nah, Masya Allah. sebelumnya ini selamat ya atas pembukaan kantor barunya HH Manajemen. Makasih. Terima kasih Cece saya. Terima kasih ya. Nah, kita mau tanya nih, HH Manajemen boleh nggak diceritain sedikit HH Manajemen ini agensinya ini bergerak di bidang apa sih? Oke Cece, saya akan ceritakan ya. Ya. Karena yang saya ceritakan ini saya akan lemparkan lagi ke Adi Basto. Tolong Adi Basto ceritakan. Oke. Makan gaji buta kamu ya. Ya ceritakan. Kalau mau sedikit diceritakan itu kayaknya nggak cukup coy, karena di bundal buletin saja ada 8 lembar. Oh. Tapi yang substansi saya coba ceritakan. Jadi HH Manajemen ini menjawab keresahan beberapa bentuk kerjasama yang selama ini mungkin terjadi miskomunikasi antara corporate dan sang pemilik jasa atau influencer, KOL atau selebgram. Jadi kita menjadi penengah. Agensi ini menjadi penengah antara komunikasi antara corporate ke influencer dan influencer ke corporate. Nah, kenapa bisa jadi penengah? Agar supaya influencer, selebgram atau KOL yang mendapatkan pekerjaan dari corporate bisa mengikuti rules yang sebenarnya. Karena kita tahu teman-teman influencer kan, termasuk saya, bukan cuma teman-teman saya. Kadang kita lupa untuk tertib timeline. Misalnya kita dalam perjanjian kita memberikan fasilitas seperti bla 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 kepada corporate, tapi itu bukan karena lalai ya, cuman lupa. Karena pada dasarnya kan orang memang pasti lupa. Nah, HH ini menjadi penengah dan HH ini menjadi jembatan untuk mengingatkan kepada influencer, KOL atau selebgram bahwa timelinenya di jam ini harus naik posting. Perjanjiannya naik posting jam segini. Jadi ada report. Sedetail itu ya? Sedetail itu ya? komitmennya. Kita belajar, bukan saya bilang mau menggurui ya, tidak. Kita sama-sama belajar untuk tertib. Corporate juga ada juga, karena ada beberapa teman-teman yang sudah menyelesaikan pekerjaannya berlama-lama tapi belum ya bahasanya secara langsung lah. Pencairan dari corporate itu dengan administrasi yang mungkin begitu rumit. Manajemen kemudian itu mengcover. Kalau cover perjanjiannya ke influencer itu belum sesuai dengan salary yang akan keluar dari corporate sang pemakai jasa, HH ini istilahnya bisa ditangkis dulu lah. HH dulu akan membayarkan ke influencer dan HH menunggu pembayaran dari corporate. Jadi HH ini berada pada posisi tengah. Nah, seperti itu sebenarnya yang menjadi substansi kenapa HH ini didirikan. Dan yang kedua, kemudian HH ini didirikan sebenarnya untuk menjadi wadah bagi teman-teman. Bukannya kita bilang kami adalah satu-satunya wadah, teman-teman bisa masuk, tidak. Begitu masuk di HH, kalian harus mengikuti rulesnya, harus ini, apalagi ada sebagian yang bilang di luar HH itu banyak peraturannya. Tidak ada. Teman-teman masuk di agensi saya, mau terima dari agensi lain job silakan. Tidak terikat. Tidak terikat. Karena itu yang tadi yang saya jelaskan. HH ini menjadi penengah antara corporate dan sang pemilik jasa. Jadi ada biasa rumor, ngapain masuk agensi? Nanti agensinya kita dipotongnya. Tidak ada. Tidak ada pemotongan. Tidak ada pemotongan apa-apa.
red car yang Anda berikan ke HH itu juga yang akan kami bayarkan. Terus sebagian bertanya, terus untungnya HH di mana? Iya. Untungnya HH adalah dealing-dealing ke corporate. Deal-dealnya apa? Ada biaya administrasi, kami sebagai pemodal untuk membayar duluan, dan ada biaya report. Nah, itu yang kemudian jika corporate deal kan, baru kita kerjasama. Nah, biasanya lagi ada corporate yang bilang begini, wah, mungkin ada biaya tambahannya di kalau pakai fasilitas dari HH. Ya iya, pasti ada biaya tambahannya daripada red car yang teman-teman influencer berikan. Mudahnya lebih bagus, barangkali lebih murah, kita langsung ke influencernya. Silahkan. Corporate kita bukakan ruang sebesar-besarnya. Ini namanya influencernya, ini akunnya, ini harga aslinya. Silakan komunikasi sendiri dengan catatan, tidak lewat HH. Semua komunikasikan sendiri. HH ini di tengah. Ada juga sebagian, wah supaya saya tidak repot saya mau menggunakan jasanya HH. KOL, influencer atau selebgram juga, wah supaya saya tidak lupa nih, supaya saya bisa tertib administrasi, tagihanku juga tidak menunggu lama pembayarannya dari corporate, saya lewat HH. Jadi semua itu kita open, ada aturannya, ada rulesnya. Ya gitu. Tapi ini luar biasa ya, ide yang baru, yang maksudnya saya baru pertama lihat di Sulawesi Selatan. Seorang konten kreator yang punya visi misi seperti itu ya, maksudnya tujuannya bagus banget dan mempermudah juga sebenarnya corporate untuk mencari influencer, karena kita juga yakin jangan sampai influencer tersebut misalnya tidak memenuhi kewajiban atau ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Iya, betul. Betul. Terus tunggu dulu, mau tanya nih Kak Adi dengan Kak Jade ini sudah berapa lama sih ada di dunia konten kreator? Oke, saya akan jawab lagi ya Cece ya. Jadi jawabannya itu adalah saya akan lemparkan lagi ke Adi Wasto, Cece ya. Aduh, kayaknya ini antara dua wanita merencanakan saya ini. Pertanyaannya tadi, sejak kapan ya, Cek? Sejak kapan kita begini? Maaf ya, saya punya telinga, saya dengar ya apa yang ditanya. Kalau saya diajak kamu deh. Sejak kamu juga ikut saya. Iya, betul, sama Jiki. Jadi kita kan masing-masing dulu punya kesibukan masing-masing, Cece. Kak Jade yang lebih mengurus industri perfilman. Dulu saya sebagai pernah lihat filmnya. Iya, beberapa artis memang ini Kak Jade. Jadi saya di belakang layar. Di belakang layar dulu, beliau dulu. Ada film memang satu dua Ci saya ikut, tapi selebihnya saya. Dia dulu lebih senang main di belakang layar. Iya. Kemudian dipertemukan oleh satu situasi yang di zaman itu memang konten lagi apa lagi nih? Lagi happening itu hari konten. Kemudian pas kami coba dulu dan memang Jade ini tidak butuh, pertama tidak butuh diakrabkan dengan situasi atau skrip karena sudah paham. Sebentar Cece. Oke ya. Maaf ya yang tadi telepon. Iklan ya. Iklan ya. Nah, sejak saat itu 2016 ya? Iya. 2016 waktu akhir. Itu ada viral bas itu aja Cici. Kebetulan saya diikutkan di situ. Jadi saya ikut-ikutan dalam bas itu aja ini. Alhamdulillah akhirnya ada FYP, jadi saya ikut naik. Iya, betul. Bas itu aja. Padahal sebenarnya bukan Jade yang ikut naik. Kebetulan momen itu kita ketemu dan itu adalah namanya bekerja bertiga. Jadi saya rasa itu pekerjaan semua proyeksinya ya karena kita bertiga. Kebetulan ada FYP dan lanjutlah sampai sekarang kita bermain konten-konten dengan tujuan adalah menghibur dan memang bagian daripada hobi. Kita mulai itu 2016 akhir. Hobi membuat orang lain ketawa hobi gitu ya. Orang ketawa. Kalau saya 2015 tapi di film. Kalau itu filmnya membuat orang menangis. Sebenarnya saya di belakang terus tiba-tiba dibawa jadi komedian. Iya. Itu yang bikin sama Kak Sukri di. Iya, sama Kakanda Sukri itu hari ya. Iya. Wow. Jadi awalnya itu bertiga terus berdua. Iya. Nah, terus untuk kontennya sendiri kenapa pilihnya genrenya komedi? Karena yang lain semua orang sudah pakai. Drama orang pakai. Drama kita tidak tahu drama. Terus kita juga tidak cantik-cantik banget. Mau jadi pemeran yang gagah dan cantik, tidak ada ruang. Kita mau jadi
pemeran apa lagi nggak ada. Kita lucu-lucu saja. Artinya coba-coba kalau ada orang ketawa syukur, tidak ada orang ketawa ya kita sendiri yang Dan ketawa. kita semakin kita jelek, semakin orang ketawa. Jadi kita pikir oh iya. Di jual ndak gagal. Iya. Siapa bilang? Kamu saja suka-suka saya karena saya ganteng. Saya suka kamu karena kamu suka belikan saya yang itu ke toko sebelah. Kalau yang itu saya mau bertanya tapi takut, nggak usah lah ya, kita skip aja ya. Tit. Kamu Nanti, jangan menunggu ya, tidak ada yang kamu tunggu karena di sini. semua yang kita bicarakan langsung aja kita ke personal Cece ya. Oke, nanti kita di belakang layar aja Iya. pertanyaannya ya. Nah ini, tapi kan kalau saya lihat konten-konten, ide-idenya Kak Adi, Kak Jade, itu kadang susah ditebak ending. Astaga, lainnya paling ternyata maksudnya sungguh tidak bisa tertebak gitu loh. Itu apa ya? Bagaimana sih ide-idenya itu muncul? Gimana? Biasanya tuh cari idenya kapan? Dan tiba-tiba saya kembalikan ke ini yang suka bikin ide. Sebenarnya ini terus terang belum pernah banyak di banyak kesempatan, sesi kesempatan ya. Salah satu podcast yang saya hadiri ini jauh-jauh juga dari Makassar ke Sengkang sini karena saya senang dengan konsepnya, karena kita tidak pernah punya konsep seperti ini. Jadi podcastnya ini memang luar biasa ya. Sambil nyantai-nyantai juga pertanyaannya ndak anu gila. Pokoknya santai relax. Santai relax. Dan kita selalu melihat bening-beningnya. Penontonnya berapa juta nih? Banyak orang 50 ribu, oke. Jadi sebenarnya konten itu kita selalu diramu rame-rame, Cece. Iya. Kita punya tim kreatif. Tim kreatif kita itu ya selalu memberikan tawaran-tawaran ide juga yang segar dan tawaran-tawaran ide yang biasa ketika kita komunikasikan kita juga sulit. Oh iya ya, seperti ini bentuknya bagaimana. Jadi itu konten selalu dibedah sebelum kita approve. Itu kebetulan memang adiknya Kak Jade juga itu kan memang selera humornya sama seperti selera humor yang saya suka. Ya, biasanya bikin dia cerita tapi dibedah lagi sama adik. Ya, kita rame-rame bikinnya, termasuk Jade juga ini. Jade ini juga termasuk orang yang banyak menulis tentang ide-ide cerita dengan konsep keluarga. Karena mungkin termindset di pikiran orang sebenarnya komedinya ini dia tidak. Komedi ini untuk semua orang. Jadi komedi kita melibatkan banyak orang juga. Seberapa luas sih ide kita, seberapa besar sih ide kita pasti akan mentok. Iya benar-benar ya. Betul-betul kita harus punya tim. Kerja by team ya, bukan kerja sendiri ya. Karena mungkin kita bisa lebih cepat bekerja kalau kita kerja sendirian. Tapi kalau kita mau jalan lebih jauh, bekerja yang lebih banyak dan panjang, harus punya tim. Iya, karena agak susah juga karena kalau biasa ada dapat komedinya, ini untuk dikasih masuk ke iklannya bagaimana? Atau membuat iklan ini dibikin jadi ini. Iya. Bagaimana? Karena kan biasa komedi orang membuat komedi untuk mencari lucunya memang. Orang menonton komedi kan mencari punchline, lucunya di mana. Tapi kan kita juga harus sadar bahwa ketika kita di-hire oleh corporate, berarti amanah corporate itu juga harus menjadi hal yang paling utama sebelum itu digarap. Kenapa? Karena kebanyakan kan biasanya corporate itu berharap dia termasuk dalam sebuah cerita, bukan cuma sekedar ditempel di akhir cerita, di awal cerita atau ditempel-tempel saja. Corporate itu selalu berharap situasi yang ide yang kita buat itu selalu ada corporate di dalam situ. Itu amanah corporate dan hampir sama corporate seperti itu. Ada materi corporate yang harus kemudian kita sampaikan di konten, atau kalau tidak tersampaikan di konten minimal penonton bisa membaca, oh maksud dari ini seperti ini. Berarti penting sekali ya kalau misalnya walaupun isinya genrenya komedi tapi harus ada pesan, yang ada sangkutannya memang dengan corporate tersebut di dalam betul. Isinya. Itu yang tapi rata-rata kita mengangkat kayak suami istri dan harus yang kena dianya karena ini kan dia mukanya sudah lucu terus dia teraniaya lagi jadi rasakan itu Cece dia harus begitu. Bahasa bahasa supaya penonton bisa mengerti. Gampang disiksa lah. Iya, kamu aja. Gampang sekarang disiksa. Kan ibu-ibu suka yang begitu, Ceh. Yang bisa siksa suaminya. Kan biasanya itu laki-laki, Ceh. Tidak perlu kau kaya, tidak perlu banyak uangmu, yang penting kau gampang disiksa aja. Oh gitu ya ibu-ibu itu ya. Sekarangnya tipe laki-laki ya, tidak perlu cari yang ganteng.
yang banyak uang. Tapi kalau laki-laki mau gampang disiksa, nah segera miliki dia. Saya no komen. komen Buat ibu-ibu, sahabat Toko Mas 22, kalian pilih-pilih. Kalau kalian bisa ikut silahkan, kalau tidak bisa Jaki coba-coba. Iya betul. Ya, apalagi kalau gampang disiksa di toko. Misalnya siksa dengan membuka dompetnya, selesaikan pembayaran. Itu pasti ibu-ibu suka. Suka Nggak ada. sekali. Kalau ibu-ibu tidak suka begitu, perlu diperiksakan ke dokter ya. Oke. Oke, Memang betul. kayaknya itu adalah naluri alami wanita. Iya, betul. Iya, benar. Nah, terus kalau begitu saya mau tanya dong, kan kemarin ada sempat bikinkan Toko Emas 22 satu konten. Iya. Itu idenya dari mana itu muncul gelang kaki gitu loh? Apa yang membuat terpikir gelang kaki? Kalau itu kan kemarin Jade bilang begini ke saya, itu kan biasanya kita lihat itu banyak orang yang pakai gelang kaki, dan rata-rata orang pakai gelang kaki itu memang kan selain bentuknya bagus kan, kalau dia bunyi juga ada euforia lain. Kling. Ya. Memastikan juga bahwa gelang kakinya masih terpasang di kaki. Iya. Kalau tidak bunyi di mana nih jatuh itu. Apalagi konsepnya kita kan suami-suami takut istri. Iya. Nah ini dia kayak suami yang berani sekali. Dapat banget, Di. Jadi Iya. betul-betul saya tuh udah habis pikir loh waktu nonton itu sama wah, luar biasa juga ini idenya ya, kok terpikir gitu ya. Tapi yang paling saya suka itu bagian akhirnya. Iya. Bagian akhirnya itu Bagian ya. akhirnya dari ekspresi mukanya Kak Adi sampai ledakan amarannya Kak Jade dapat sekali. Itu penonton tidak tahu. Kadang kita bertengkar betulan dulu supaya Iya. dapat itu Feel-nya. Oh ini cocok. Wah, ini. berarti Iya. luar biasa mendalami perannya. Kami Kak Adi dan selalu Kak Jade. bertengkar, Ce. Semua Tapi konten. tidak sampai di baku jambak-jambak toh. Nah, Tidak, tidak Ce, pakai baku jambak dompet. Ide berkelahi yang bagus sebenarnya loh. Daripada kita habis rambut tak botak, mahal beli perawatan, Iya, betul. beli hair tonic, Betul. penguat rambut. Lebih baik kita baku jambak-jambak dompet. Iya, Ya. jambak dompet saja. Tunggu dulu aku intip lagi pertanyaannya. Apa tanya Memi karena supaya khusus Memi ini. Ini masih rahasia ini. Iya. Di lantai sokotit. Pokoknya untuk pemirsa Jangki kemana-mana karena Iya. kita nanti ada pertanyaan yang Secret. Yang cuma di sini Ji podcast Iya. ada ini. Jangan sampai di menit ini saja kita menonton nah. Iya, Masih nonton ada lagi. lagi. karena masih ada sesuatu yang spesial. Nanti kita kupas sedikit. Kenapa sih domba-domba? Apa tadi mau tanyain Cece? Nah ini kan Kak Adi, Kak Jade ini kan sekarang ini merupakan brand ambassador begitu banyak produk, begitu banyak corporate. Alhamdulillah ya Rabb. Nah itu bagaimana caranya kita mengatur waktu untuk merencanakan kontennya? Apalagi untuk merencanakan saja kan butuh waktu yang cukup banyak nih. Masalahnya kan banyak gitu loh, bukan cuma satu dua, ini banyak. Jadi gimana cara atur waktunya untuk merencanakan, mana untuk tag-nya lagi gitu loh. Mana kayak gini, Kak Adi dengan Kak Jade visit nih ke sini, ke sini, ke daerah-daerah, itu gimana ngaturnya itu? 22 Di. Iya. 22. Sebenarnya kita juga tidak tahu cara mengaturnya. Kalau kita sudah pusing cara Hari ngaturnya, 1 bulan 30. iya. Kalau kita sudah pusing duluan cara mengaturnya, bagaimana mau diatur? Dijalani Iya. saja dulu. Oh, Jadi dijalani. makanya tadi saya sampaikan bahwa pentingnya sebuah tim. Di sini ada juga Uul ya, tim saya juga yang sudah lama bersama kita. Jadi itu pentingnya tim. Kenapa penting? Karena ada yang memang fokus untuk menggarap cerita. Ada yang fokus, kalau ada tim sendiri yang khusus untuk menggarap cerita, corporate yang kita pegang, kemudian nanti akan di-store di grup untuk kita bedah sama-sama ini layak dibuat produksinya atau tidak, kita bedah lagi ceritanya perlu dirubah lagi atau gimana. Biasanya juga ada konten takut kita kayak nggak boleh bahas Ya. Sarah. Iya, kita kadang-kadang bercanda, banyak hal yang kita pikirkan. Ada tim juga kayak saya sendiri, tim saya lebih kepada bagaimana corporate bisa percaya dan bisa memberikan amanah corporate-nya kepada kami dalam bentuk promosi. Jadi lebih kepada membangun internal kantor office. Jadi lebih kepada maintenance SDM yang ada di dalam kantor, bagaimana mengatur jadwal-jadwal administrasi, dan pokoknya urusan yang dalam kantor jadilah. Urusan di luar bagaimana saya bisa berbicara ke corporate dan presentasi masalah pekerjaan yang kami bisa buat. Nah, ada yang ngurus cerita, ada yang ngurus memang visual, ada yang ngurus untuk hari ini kayaknya cocok kita tag karena begini itu ada dari videographer,
Pokoknya semua tim sudah ada tugasnya masing-masing. Berarti sudah masing-masing sudah berfungsi jalurnya masing-masing. Ya, termasuk juga ada tim yang memang membantu untuk mengantar kita kemana-mana, mempercepat kita punya aktivitas. Jadi supaya semuanya sudah bisa bekerja dengan porsinya masing-masing, seperti itu, Cece. Tapi kita bisa tetap liburan ya? Ya, tapi kita masih tetap liburan. Jadi kita liburannya biasanya bukan sekedar liburan, biasanya kita kan ada 80% juga. Pekerjaan kita amanah produk juga. Iya. Jadi liburannya dapat, kerjanya juga dapat. Berarti liburan yang produktif. Yes, keren. Ya. Apalagi kan baru-baru saya lihat ini Kak Jade dengan Kak Adi dari Jepang. Iya. Sedangkan kontennya itu jalan terus postingannya. Iya. Makanya itu Sihul. Jadi ada beberapa tim memang seumpamanya kita sudah punya jadwal. Kita mau ke sini nih karena buat konten ini nih. Kita mau ke sini buat konten ini. Kita atur jadwalnya belakang hari. Kita berapa hari di sana, kita buat semuanya supaya walaupun kita di sana konten tetap bisa terupload. Iya. Konten bisa terupload. Kita cari cerita yang bisa nyambung ke sana, nyambung, cerita yang bisa nyambung. Berarti sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Iya, harusnya sih sebenarnya saya rasa semua teman-teman penggiat jasa seperti kami, saya rasa berpikir seperti itu juga. Saya rasa mereka akan buat perencanaan, tidak mungkinlah sesuatu yang didesain dengan bentuk yang sudah pada porsinya itu tidak dibuat dengan perencanaan yang matang. Iya, betul. Ya, persoalan dia matang atau tidak matang itu persoalan belakang. Yang penting terproduksi dulu. Oke. Ya. Berarti seorang konten kreator itu sebenarnya tidak mudah juga ya, karena mereka harus memikirkan ke depannya dan selanjutnya seperti apa ya. Gampang-gampang susah juga tuh ya. Sebenarnya tapi kalau jadi hobi yang berbayar. Iya, benar ya. Jadi hobi berbayar tapi tidak segampang itu, bukan sekedar modal cuap-cuap saja, tapi betul-betul banyak hal yang harus dipikirkan, direncanakan. Wah, tapi luar biasa sih. Nah, kita mau tanya nih, ini kan sudah masuk 2024 Kak ya. Tentu kan kita mau sedikit bagi ilmu-ilmu nih untuk semua sahabat Toko Mas 22 dan semua sahabat-sahabat Kak Adi maupun Kak Jade yang nantinya nonton podcast ini. Menurut Kak Adi, Kak Jade ini, apakah memang konten media sosial ini bisa mempengaruhi bisnis seseorang? Konten media sosial itu kalau dibilang mempengaruhi bisnis seseorang itu tergantung polanya. Kenapa saya bilang tergantung polanya? Yang paling sederhana, konten sosial media itu kan dibuat tujuan utama atau amanah utama dari corporate kan bagaimana corporate-nya ini bisa dikenal. Nah, kita kembalikan lagi ke corporate. Ada corporate atau ada pemakai jasa kami, itu pertama yang dia mau tampilkan itu corporate brand-nya kah? Tipe brand-nya atau personal pemilik corporate-nya. Karena biasanya ada orang pemilik corporate mengamanahkan, saya mau yang ditahu ya, saya mau ke saya, berarti personal pemiliknya. Ada yang objeknya mau ditahu, artinya produknya yang mau ditahu. Ada juga corporate-nya yang mau ditahu. Misal kayak Toko Mas 22, oh saya mau yang ditahu Toko Mas 22-nya. Ada juga saya mau ditahu, saya punya gelang tipe ini model gini. Oh berarti itu fokusnya. Ada juga mau ditahu, saya mau Cece Emilia ya, saya juga mau di situ. Nah, tergantung dari orderan corporate. Berarti kita bisa memilih yang mau di branding. Apa yang mau di branding. Nah, ada juga biasa bilang, bisa enggak dalam satu konten semua dapat? Bisa. Tapi tolong kita bicara dulu, duduk dulu. Kita bicarakan secara detail. Dalam satu konten corporate-nya ada, corporate brand-nya dapat, terus name corporate dapat, terus produk dapat, terus personal branding pemiliknya juga dapat. Jadi kita harus duduk bersama dulu untuk merencanakan itu. Tapi jadi itu hard selling dia. Daya hard ya, itu pun juga ada lagi pilihan. Ada lagi pilihannya Cece. Biasanya corporate saya mau yang hard selling, saya mau yang soft selling. Itu beda-beda lagi. Jadi tergantung. Makanya ketika kita bekerja sama, bukan kita titik beratkan kepada saya mau begini dan kemudian kita terima, oke, saya maunya begini. Tidak, kita berikan ke corporate tawaran-tawaran. Kalau begini bagusnya seperti ini loh Pak, mungkin. Kalau begini bagusnya seperti ini lah. Kalau begini bagaimana Pak? Kalau begini bagaimana? Karena corporate itu juga butuh
tahu menu-menu apa yang kita siapkan, sajian apa dan apa yang kita bisa buat. Dia harus tahu, dan bukan sekedar tahu, dimengerti juga. Mereka juga harus mengerti, karena sosial media kan ini luas. Cara bermain di sosial media, apalagi di main beberapa platform beda. Main di platform YouTube beda, main di platform TikTok beda, main di platform Facebook beda, platform Instagram beda. Masing-masing punya cara. Algoritmanya juga beda-beda. Belajar berarti ya. Berarti kita tidak boleh berhenti belajar ya. Ya, Sebagai mungkin. konten kreator, Ya. oh iya sampai sekarang belajar terus. Dalam kegiatan apapun saya kira Cece, dalam kegiatan segala jenis kalian tidak boleh berhenti belajar. Orang buat netizen, buat sahabat tokoh host, Wah. sahabatnya Kak Andi tadi ada Iya. jangan pernah berhenti belajar. Iya. Yang malas belajar. Betul sekali. Nah, bagi tips dong agar bisa tetap selalu eksis dalam berkonten. Tipsnya tidak ada ya. Jangan malas, itu saja. Jangan malas. Kalau tips-tips yang lain saya rasa teman-teman punya cara masing-masing. Setiap konten kreator, KOL, influencer beda-beda cara menjinakkan dirinya. Apapun yang baru mau jadi konten kreator, dia bisa bikin aja konten-konten biar biasa-biasa aja dulu. Yang Rajin, yang rajin juga. atau itu asal jangan yang itu yang negatif-negatif. Ya, Jangan. itu jangan. Iya, Ya. saya jangan itu. Karena Memang kita banyak cuman penontonnya, tapi kita berarti begituan, kita cuma buru viewer. Kita cuma buru quantity dari viewer, tapi kita tidak memburu jangka panjang. Sedangkan kita jaga saja konten biasa, masih ada yang kita adu salah. benar. Aduh, ndak cocok ini, kayaknya orang Kadang-kadang ndak nih suka. sekarang tempat wadahnya TikTok bisa, tergantung mau dulu kontennya mau joget-joget. Iya, karena kan di tutorial saya lihat misalnya nih konten di TikTok kan paling gampang ya, yang sekarang paling banyak dipakai orang. Itu kadang-kadang orang ya bikin yang aneh-aneh lah begitu, sampai FYP Ya gitu. betul, bikin drama-drama seputar. Beda lagi sebenarnya, Cek, banyak yang tidak paham sepaham saya tidak tahu ini bagaimana. Mungkin ada beberapa penonton bisa menjelaskan lebih detail. Kalau sepaham saya sih, TikTok dengan Instagram sebenarnya itu, kalau yang setahu saya, bukan menggurui ini teman-teman sekarang. Kalau TikTok kan kita berbicara bagaimana dia bisa viral supaya jangkauan jauh lebih banyak. Follower banyak, jangkauan lebih banyak. Kalau Instagram tidak seperti itu. Instagram mengajarkan kita sedikit tapi 10 kali lipat. Kita bikin 1 kali di Instagram, 10 kali lipat. Di TikTok baru sama seperti di Instagram 1 kali, karena Instagram mengajarkan kita tentang kebersamaan, saling tautan, atau saling tegur sapa, saling apa. Beda TikTok mengajarkan kita untuk memperluas jangkauan. Jadi setiap platform itu beda-beda. Beda-beda, algoritmanya juga beda-beda. Nah, terakhir, selama berkonten ini kan pasti juga Kak Andi, Kak Jade sering juga mendapatkan komentar-komentar negatif dari netizen. Ya, kalau itu sudah pastilah. Tapi Iya. bagaimana caranya menanggapi gitu loh? Bagaimana sih cara menanggapi ini? Bagi tips ke pemula-pemula juga. Mungkin ada teman-teman yang baper, enggak Mide, saya nggak bikin konten Mide karena ceritain lo negatif orang. Nah itu gimana caranya menghadapi dan menghandle Menghadapi sebenarnya sederhana, mental, Cucu. mentalnya? Kalau kita berbicara mental, tidak semua orang kan sama mentalnya. Ada yang baru disenggol sedikit sudah baper, ada yang biar disenggol berapa kali tidak baper-baper, atau dalam kurung biasa, bodoh amat. Jadi sebenarnya teman-teman harus paham dulu, ketika kita memulai niat bermain sosial media, Anda sudah menyerahkan diri Anda ke sosial media. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh ngamuk kalau ada yang orang menanggapi apapun. Memang itu pasti merusak mental kita, pasti itu bohong. Kalau tidak, saya pun juga bisa. Tapi yang namanya kita sudah memberikan haknya orang ke sosial media itu kan, semua publik, siapapun itu yang menonton itu berhak punya tanggapan. Mau baik, mau jelek apa, kita kan sudah memberikan ruang itu ke publik. Karena kan dia kan memberikan waktu untuk kita untuk menonton kita. Terus kalau kita hujat lagi kembali, kasihan dia. Sejelek apapun itu ya didiami mami. Ya positif begitu. seperti Iya, karena kan kita sudah tahu ada di situ. Karena begini, seperti yang dia bilang Najwa Shihab, ketika saya mengupload apapun di sosial media saya, itu yang saya izinkan orang lain untuk mengakses apapun yang dia mau tahu di saya ketika saya mengupload. Dan yang saya tidak upload itu yang saya tidak izinkan orang lain untuk tahu tentang siapa saya.
Makanya jangan, biasa ada orang bilang, makanya netizen jangan sok tahu tentang saya. Karena yang kau tahu cuma yang kau lihat. Kau tidak tahu bagaimana saya di belakang. Ya itu. Tapi kita juga harus bijak bahwa pokoknya kalau yang gampang baper, ya jangan bersosial media kalau tidak mau Kalau yang baper. baper jangan bersosmed. Iya. Jadi kalau maupun negatif apapun, pokoknya kita positif aja ya. Yang penting begini, jangan di kolom kita, jangan di wall kita, jangan ada yang namanya sara, hoax. Kalau saya ya sama Dede, jangan ada namanya etnis, itu kan sudah lain cerita. Nanti bukan saya yang cari Anda, nanti lain yang cari. Ya, kan itu ada hukumnya, undang-undangnya jelas. Makanya berapa kali kita di literasi digital kita sampaikan bijaklah bersosial media. Kalau bijaklah bukan kita bilang kita bijak, kita juga masih belajar sama orang-orang bijak. Bagaimana saya sama Jade sampai hari ini masih belajar. Bagaimana sih bermain sosial media yang baik dan benar? Karena begini, biasanya ada juga orang yang kita bikin begini, ada saja cemoohnya, tapi kalau itu yang kita mau terima, aduh kita sudah tidak bisa pasti apa-apa lagi. Mental, lebih kepada mental. Jadi pesan positifnya yang saya dapat ya, yang saya tangkap ini dari statementnya Kak Adi ini, bahwa komentar negatif itu bisa ada, tapi jangan sampai itu yang membuat kita jatuh. Karena di samping ini mungkin komentar negatif ini mungkin cuman berapa persen dari berapa orang yang akhirnya dapat pesan yang dimaksudkan dalam konten Kak Adi dan terhibur dengan konten Kak Adi. Jadi mungkin kita abaikan aja yang negatif selama itu tidak membangun. Kita lebih concern ke positifnya. Yang penting selama konten yang kita bikin itu seperti yang tadi itu tidak ada ini, apa. Jadi kita yakin konten tak ini. Ya, nggak apa-apa JCC kalau misalkan kita dihujat atau apa. Jadi sorry nanti yang paling banyak dihujat ini kan kagak ada sebenarnya. Istri apa, istri durhaka, istri pejabat, kan itu ada di sehari-hari kita. Iya. Dalam dunia realita ya. Realita betul. Yang hujat itu sayang sama saya. Iya, tapi sebenarnya kagak ada. Iya. Terus kan, memang kan itu sebenarnya dalam dunia seperti ini kan. Kita selalu bilang, banyaknya orang bilang seberapa banyak orang mencibir kita, kan ada pasti di sisi lain orang juga suka dengan itu. Masih lebih banyak Artinya kan kita harus mau juga dibilangin, nanti dibilang ada di sosial media, ada di podcast dia bicara jelas. Kalau kita tidak bicara sekarang, kita mau mulai kapan? Kalau kita tidak belajar dari sekarang, kita mau belajar kapan? Betul, karena setiap hari dalam proses. Mungkin hari ini kita tidak bisa terima 50%, tapi nanti lama mungkin pelan-pelan sudah menyelesaikan. Iya betul. Tapi saya percaya banyak sekali orang yang kreatif, Cici. Iya banyak. Banyak sekali akan muncul. Iya kan selalu. Karena setiap zaman kan melahirkan orang-orang kreatif itu selalu bermunculan. Sekarang saja kami mengakui banyak orang-orang kreatif yang sampai sekarang, sampai detik ini pun saya dari mana ya idenya nih? Kita jawab, kita jangan bikin konten yang karena mau FYP bikin yang sesuatu yang menyerang orang, mengujar kebencian, itu janganlah. Tapi itu kan just FYP. Nanti kita berhasil dan minta maaf, nangis ya, janganlah. Hindari gitu deh. Betul. Nah, satu pertanyaan lagi boleh? Oh boleh. Biar lama-lama Cece, enggak apa-apa Ji. Yang penting ini box 2 saya bisa bawa pulang. Oke. Boxnya kosong. Nanti isinya ambil di sebelah. Kalau ini kan Kak Jade dengan Kak Ade kan ini Wah, semua Cici enggak apa-apanya Ji. Enggak apa-apanya Ji. Wow. Chemistry-nya kan dapat sekali nih Ci. Penasaran dong kita dong. Hubungannya cuma sebatas profesionalisme atau tapi tunggu dulu. Ini yang pertanyaan terakhir. Sampai ketemu yang selanjutnya. Salam investasi dalam kemewahan. Dia cepat begini. Pulang deh. Sering menjawab.